Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enggar Rahma Agustin dengan NPM 2213030118. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Data Warehouse Teori dan Praktek dengan judul Implementasi Data Warehouse untuk pemetaan jumlah mahasiswa baru studi kasus pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, yang pertama ada pengumpulan sumber daya, sumber data. Data berasal dari database penerimaan mahasiswa baru atau ULTP pada tahun akademik 2022-2023 di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kemudian di sini ada database ULTP di mana ada 3 dimensi dan 1 fakta. Nah, 3 dimensi yang pertama ada dimensi prodi atau tabel prodi dengan isian kode B dengan tipe data char, nama P dengan tipe data varchar, created dan updated. Nah, created dan updated ini fungsinya sebagai penanda bila mana jika user mengupdate data, maka pada database akan menampilkan waktu atau penanda bahwasanya user memperbarui data tersebut. Kemudian ada dimensi kota, di mana isinya itu kode K dengan tipe data char, nama K, varchar, created, dan updated. Dan terakhir ada dimensi jenis sekolah, di mana juga isinya sama, ada kode JS dengan tipe data char, nama JS, varchar, created, dan updated. Kemudian ada satu tabel fakta, di mana fakta mahasiswa dengan field di dalamnya ada npm dengan tipe data varchar, nama varchar, jk tipe data char, kode k char, kode cs char, kode p char, tanggal masuk, date dan update, dan ada created updated. Nah, kemudian tujuan data warehouse ini untuk mengetahui jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik 2022-2023 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk penentuan strategi promosi pada periode berikutnya. Nah, kemudian di sini ada requirement definition. Yang pertama ada proses bisnis, di mana proses bisnisnya ini penerimaan mahasiswa dengan deskripsi melakukan pendataan mahasiswa baru dengan fungsi yang terlibat yaitu bagian BAK. Kemudian yang kedua ada tabel grain. Grainnya itu jumlah maba dengan deskripsi jumlah maba didapat dari proses penerimaan mahasiswa berdasarkan asal wilayah, periode, program studi yang dituju. Proses bisnis yang terlibat yaitu penerimaan maba. Kemudian tabel ketiga yaitu ada dimensi. Yang pertama ada dimensi asal kota dengan deskripsi dimensi yang menjelaskan asal kota dari mahasiswa atau yang di dalamnya ada kode asal kota, nama asal kota dengan grain jumlah maba. Yang kedua ada dimensi asal sekolah, dimensi yang menjelaskan asal sekolah dari mahasiswa, sama dengan dimensi asal kota tadi dengan isian yang berbeda. Dimensi asal prodi juga sama dengan dimensi asal kota dan asal sekolah. Yang beda adalah yang kode prodi dan nama prodi. Setelah grainnya juga sama dari jumlah maba. Kemudian yang terakhir ada dimensi waktu. Dimensi yang menjelaskan asal waktu dari data warehouse. Yang isinya ada year, date, month, name, dan lain-lain. Ini berbeda dari 3 dimensi yang di atas ya, karena dimensi waktu ini bukan data asli atau bukan data dari OLTP. Kemudian ada tabel yang keempat yaitu tabel fakta. Ada satu tabel fakta maba atau fakta mahasiswa dengan deskripsi menyajikan fakta jumlah mahasiswa baru dari dimensi asal kota, jenis asal sekolah, dan asal prodi. Dengan isian ID kota, ID sekolah, ID prodi, jumlah maba. Dimensi yang terlibat yaitu ada dimensi asal kota, dimensi asal sekolah, dimensi asal prodi, dan dimensi waktu. Nah, kemudian di sini ada desain logikal, dan dimana desain logikalnya ini berbentuk star skema.
Dimana ada dimensi prodi ini, dimensi jenis sekolah, dimensi kuota, dan dimensi waktu dengan ada maksudnya ada 4 tabel dimensi dan 1 fakta, yaitu fakta mahasiswa. Kemudian ada desain fisikal, di mana desain fisikal ini adalah desain yang lebih lengkapnya dari desain logisal. Jadi di desain fisikal ini nanti kita dapat mengetahui lebih jelas dan lebih jelas isian dari dimensi dimensi tadi dan satu waktu fakta itu apa saja. Di di mana di dalamnya desain fisikal itu ada empat empat dimensi satu empat dimensi dan 1 fakta. Nah, yang pertama ada dimensi prodi. Dimensi prodi di dalamnya ada SK atau surat Genki dengan SK surat Genki Alismet Prodi dengan tipe data integer jumlah P11. Ini bertipe primary key. Kemudian ada kode P dengan tipe data varchar jumlahnya 5, nama P dengan tipe data varchar jumlah 20. Kemudian ada last update date. Nah, ini last update date ini sebagai juga penanda atau nantinya kita dapat mengetahui last update-nya itu kapan. Nah, ini ada di last update ini ada di 3 dimensi, yaitu ada di dimensi jenis sekolah, dimensi kota, namun tidak ada di dimensi waktu. Nah, kemudian ada fakta mahasiswa, di mana ini nanti dia dengan field isian ID underscore fakta dengan tipe data varchar ISA 10 sebagai primary key, ada dimensi waktu slogan key dengan tipe data integer 11 foreign key yang dimana dim waktu SK ini mengambilnya dari dimensi waktu ini. Kemudian ada dimensi kota slogan key dengan tipe data integer jumlahnya 11. Dia juga FK, ini diambilnya dari dimensi kota. Kemudian ada dimensi jenis SK ini ngambilnya dari dimensi jenis sekolah dan dimensi yang terakhir ada dimensi SK prodi. SK ini ngambilnya dari dimensi prodi. Dan ada last update data dan ada jumlah mahasiswa dengan tipe data integer jumlah 11. Kemudian ada membuat database data warehouse. Nah, tadi kan ada yang di atas tadi kan tidak ada dimensi waktu karena itu data asli atau data OLTP. Nah, sekarang ini membuat database data warehouse ini kita menambahkan dimensi waktu atau kita membuat 4 dimensi dan 1 fakta mahasiswa. Nah, di mana di dalamnya dimensi prodi ada SK prodi, slogan key, prodi dengan tipe data integer, ada kode char. Kemudian ada dimensi kota juga sama, slogan key-nya itu menjadi primary key. Kemudian jenis sekolah dan ID dimensi waktu. Kemudian ada 1 tabel fakta, yaitu tabel fakta mahasiswa, mana di dalamnya ada field ID underscore fakta dengan tipe data varchar. Ini menjadi primary key yang di dalamnya ada dimensi waktu SK, dimensi kota SK, dimensi jenis sekolah, dimensi prodi SK, dan last update. Kemudian ada jumlah mahasiswa yang diambil dari keempat dimensi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana membuat database data warehouse. Nah, di sini kita create database-nya seperti biasanya. Di sini saya sudah memiliki file yang sudah disiapkan, di mana isinya nanti kita beri nama database-nya itu maba olap. Nah, kemudian di dalam maba olap ini ada 4 dimensi dan 1 fakta. Kita buka untuk dimensi jenis sekolah, yaitu seperti ini isinya. Nah, pada data maba olap
ini kita belum ada isiannya, dimensinya belum ada isian. Jadi nanti kita akan memproses dari maba OLTP ini jenis sekolah. Nah, isian ini kita akan pindahkan ke dimensi jenis sekolah melalui proses ITL, di mana seperti kode JS, nama JS ini nanti akan kita masukkan ke dalam dimensi jenis sekolah. Begitu juga dengan dimensi kota, dimensi prodi, dimensi waktu tersebut. Namun, nah yang di sini ada satu fakta, yaitu fakta mahasiswa. Nah, fakta mahasiswa ini nanti kita akan mengambil data dari data OLTP dari tabel mahasiswa dengan kita gabungkan beberapa seperti dimensi waktu, dimensi kota SK, dimensi underscore JS kota, dimensi prodi SK, last update jumlah mahasiswa. Nah, dari ID fakta dimensi waktu sekolah SK dan dimensi underscore kota underscore SK dan sebagainya, ini kita ambil dari keempat tabel dimensi yang ada di sini. Nah, langsung saja kita ke proses ITL-nya. Nah, ini kita buka pentahonya, kemudian yang pertama kita buat koneksinya. Untuk caranya itu seperti ini, kita new connection. Nah, kita koneksikan beri nama apa seperti untuk koneksi tipenya kita pilih MySQL. Kemudian kita hostname-nya kita beri nama seperti localhost atau jenisnya database namanya ini kita koneksikan atau kita samakan dengan nama data warehouse yang ada di phpMyAdmin atau sejenisnya. Untuk portnya kita juga samakan dengan port XM karena di sini saya examnya pakai 3307, jadi kita port numbernya 3307. Username-nya kita isikan dengan root. Untuk passwordnya jika kosong, kita biarkan kosong. Jika ada password, silahkan dimasukkan password. Kemudian jika setting sudah diisi semuanya, kita tes. Di sini saya sudah memiliki sudah membuat koneksi OLAP dan juga maba OLTP. Di sini saya sudah membuat isian atau step-step dari dimensi prodi sampai fakta mahasiswa. Saya akan menjelaskan dari dimensi prodi. Yang kita masukkan tabel input yang dimana kita beri nama update terakhir dengan koneksinya kita ke OLAP, maba OLAP tadi. Kemudian kita isikan query dengan select console next last update 2020 jamnya ini 0000. Kemudian kita last update diambilnya dari mana? Dari dimensi prodi. Kemudian kita OK. Kemudian kita masukkan lagi tabel input. Mana step namanya itu ada ambil data. Nah, kita mengambil datanya itu dari mana? Dari maba OLTP atau dari file OLTP atau file asli. Nah, kemudian kita masukkan query select bintang from prodi where updated. Kenapa kita kasihkan tanda seperti ini? Karena ini menjadi parameter di mana update-nya ini tidak kita tentukan. Jadi dia bisa menyesuaikan apabila ada update terbaru, maka dia juga akan menampilkan update terbaru dari data tersebut. Kemudian jangan lupa kita insert data from dari step mana, yaitu dari update terakhir. Stepnya ini kita mengambilnya dari update terakhir tadi. Kita oke. Kemudian kita masukkan ke get system info, get system data. Kita beri nama yaitu last update. Sistemnya ada data fixed ini, kita oke. Yang kemudian kita masukkan insert atau update. Nah, koneksinya ini ke
maba olap tadi karena proses proses update terakhir atau ambil data ini tadi akan kita simpan ke dalam database maba olap. Kemudian target tabelnya jangan lupa kita koneksikan ke dimensi prodi. Kita cari dimensi prodi. Kita oke. Nah, tabel fitnya kita, decay-nya kita sambungkan tabel fitnya mana yang akan dijadikan sebagai penghubung. Di sini kita masukkan kode B, komputer soalnya sama dengan kode B. Kemudian ada update files. Jadi tabel atau field mana yang akan kita update. Di sini ada 3 field. Yang pertama ada kode B, nama B, dan last update. Kita oke. Kemudian kita jalankan. Di sini kenapa tidak muncul? Karena dia sudah muncul di dalam database. Munculnya akan seperti ini. Jadi SK prodinya ini 456 dengan kode P, P1, P2, P3. Nama B-nya ada informatika, sistem informasi, dan mesin. Last update-nya ini dari tanggal 29/12/2024. Ini last update-nya akan mendeteksi kapan kita mengupdate data tersebut. Ini saya mengupdate-nya sama dengan tanggal sekarang, yaitu tanggal 29 2024. Kemudian proses dimensi jenis sekolah juga sama seperti dimensi prodi, mana isiannya ada update. Kita tinggal mengganti koneksi-koneksi yang kita perlukan untuk mengupdate dari dimensi-dimensi yang ada di database. Target tabelnya jangan lupa kita sesuaikan dengan database dari olap tadi. Dimensi kota juga sama seperti dimensi jenis sekolah dan dimensi prodi. Kita tinggal mengganti beberapa koneksi atau beberapa data untuk mengambil data OLTP ke data ditransfer ke data OL. Kemudian ada dimensi waktu. Nah, ini dimensi waktunya sedikit berbeda dengan dimensi prodi, dimensi jenis sekolah, dan dimensi kota. Yang pertama kita masukkan generate rows. Ini kita gambarnya seperti ini ya. Kita isikan nama awal dengan limitnya itu 300. Kita buat 300 dulu. Tipenya date dengan formatnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian value-nya kita isi dari tahun berapa kita ingin mengisi tanggal yang akan kita masukkan ke dalam. Kita preview, hasilnya akan seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan step get value from square, atau kita carinya seperti ini. Nah, dia ada di transform. Nama of value-nya kita tambah. Kemudian start value-nya 0, increment-nya 1. Ini akan menambahkan dari tanggal awal tadi. Kemudian kita menambahkan proses dari tanggal awal ke tambah 1. Kemudian kita kalkulator, mana kita masukkan yang pertama ada date, year, month, sama day. Dan kalkulatornya kita isikan date out tambah B
days, atau bisa kita langsung ketik di sini. Oke, kemudian field A-nya kita awal diambil dari tanggal awal ini tersebut, kemudian field B-nya tambah. Value tipenya data, date, yang kedua ada year, pengkotornya year of date A, yang month of date A, yang terakhir ada day of month of date A. Ini kita oke. Nah, kemudian kita ke proses lookup nama bulan. Ini ada stream value lookup. Tapi sebelum kita menghubungkan proses ini, kita sebaiknya mengisi atau kita menambahkan add construct row, di mana nama bulannya kita beri nama bulan. Isinya ada month number dengan tipe integer, month name dengan tipe data string. Kemudian kita isikan data. Month number itu 1 sampai 12, kemudian month name dari Januari sampai Desember. Kemudian kita oke, baru kita sambungkan atau kita hubungkan ke lookup nama bulan. Nah, di sini kita beri nama step nama lookup nama bulan, kemudian lookup step. Kenapa saya bilangnya kita sebaiknya menambahkan nama bulan, soalnya di sini ada pilihannya. Kita mau mengambil data dari mana? Data dari kalkulator ini atau dari nama bulan. Nah, kita ambilnya dari nama bulan. Dan fieldnya kita month, atau kita bisa mencari dengan month. Kemudian ada lookup field, yaitu month number. Kita berinya ke month number. Kemudian spesifikasi the field-nya kita ada month name. Kemudian kita oke. Kita hubungkan. Kemudian kita masukkan script value atau kita mencari SK. Mana step namanya kita beri nama SK. Kemudian kita masukkan script. Scriptnya yaitu var SK. SK sama dengan year dikali 10.000 ditambah month dikali 100 ditambah day. Kemudian field namanya SK dengan tipe data integer. Kemudian kita oke. Kemudian kita menambahkan field atau select rename values. Step namanya kita beri nama pilih field. Kemudian field mana aja yang akan kita masukkan. Yang pertama ada field SK, kita bisa mencari di sini. Kita bisa mencarinya di sini. Kita masukkan SK, masukkan date, year, month, name. Kemudian yang kita rename menjadi SK waktu. Dan kita oke, terus kemudian kita tabel output. Tabel outputnya nanti ini kita beri nama step dimensi, simpan ke dimensi dengan koneksi yaitu ke maba olap. Kemudian target tabelnya itu ada dimensi waktu. Oke. Nah, ini kita jalankan. Akan seperti ini. Itu jelasnya dimensi waktu. Itu akan seperti ini. Jadi kan 300 ini dari 2022 Januari 300 berarti dia berhenti pada bulan Oktober. Selanjutnya ada tabel fakta mahasiswa. Tabel fakta mahasiswa ini kita yang pertama kita isikan tabel input. Kita beri nama marks/update. Kemudian kita koneksikan ke maba olap. Kemudian kita select, kita beri SQL. SQL-nya sama dengan dimensi sebelumnya, tapi diambilnya kita ambil dari fakta mahasiswa. Kita oke. Kemudian yang kedua kita masukkan tabel input. Kita beri nama mahasiswa. Ini namanya maksudnya ini kita mengambil data dari mana? Data dari OLTP. Kemudian kita SQL-nya kita masukkan
select mahasiswa, tanggal masuk, mahasiswa kodik, mahasiswa kode JS, mahasiswa kode P dengan kon kali as jumlah. Jadi diambil dari tabel MHS. Kemudian kita ke updated parameter. Dengan grup B-nya kita grupkan dengan mahasiswa kodik, mahasiswa kode JS, mahasiswa kode P. Stepnya kita ambil dari max/update, kita oke. Kemudian kita masukkan select value, select atau rename value. Kita beri nama convert to string. Nah, namanya itu tanggal masuk dengan tipe datanya string. Kemudian formatnya bisa kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi kita oke. Kemudian setelah kita convert ke string, kita convert ke integer. Sama stepnya itu kita masukkan select value, select field namanya tanggal masuk, tipenya kita ganti dengan integer. Kita oke. Setelah kita masukkan select, kita memasukkan ambil SK prodinya itu dari step database lookup. Kita masuk ke database lookup. Step namanya kita beri ambil SK prodi, koneksinya ke maba olap. Kemudian lookup tabelnya dari dimana? Kita ambil dari dimensi prodi. Kita oke. Kemudian key lookup-nya kita tabel field-nya ada kode P dengan komparator. Dengan field satunya ada kode P. Kemudian ada value return, yaitu field-nya SK prodi. Yang ditampilkan itu SK prodi. Kita oke. Yang selanjutnya kita prosesnya sama dengan ambil SK prodi tadi. Yang bedakan cuma tabel field codec dengan value return for lookup yang akan ditampilkan itu kalau kode SK kota berarti kita akan menampilkan SK kota. SKJS juga sama, kita koneksikan di maba olap, kemudian lookup tabelnya di dimensi jenis sekolah, kemudian field yang akan ditampilkan ada SKJS, kita oke. Setelah kita memasukkan database lookup, kita memasukkan script, fakta. Nah, kita script value, kita cari yang stepnya script value dengan step nama fakta SK. Nah, kita masukkan scriptnya itu ada var id fakta, yang isinya ada id fakta sama dengan kode JS, kode P. Kemudian kita field name-nya ada id fakta dengan tipe data string, kita oke. Nah, setelah kita masukkan step fakta SK, kita ke get system info. Di sini kita beri nama last update dengan tipe sistem data fix. Kita oke. Setelah kita dari get system info, kita menuju ke step select value atau field yang akan ditampilkan, pilih field. Mana ada field nama, ada id fakta, SKJS, SK kota, SK prodi, last update, tanggal masuk. Ini juga bisa kita cari dengan ini kita oke. Setelah kita set value, kita ke step insert update. Di sini kita koneksikan ke maba olap. Target tabelnya kita ke fakta mahasiswa. Nah, di sini ada decay to load of the value, ada tabel field id fakta dengan stream field-nya id fakta. Kemudian data yang akan kita update yaitu ada id fakta, dimensi jenis sekolah, dim kota SK, dim prodi SK, last update, dim waktu SK, dan jumlah SK. Kita oke. Dan kita jalankan, jangan lupa di save, kita jalankan. Di sini tidak tampil karena dia sudah
sebelumnya sudah tampil di sini. Sebenarnya ini sudah saya masukkan datanya. Jadi dia tidak tampil di Bentao ini. Tab dari dimensi prodi, dimensi jenis sekolah, dimensi kota, dimensi waktu, dan satu fakta mahasiswa. Kita sudah selesai ke proses ITL dan data sudah masuk ke dalam maba OLAP. Kemudian selanjutnya kita ke proses data warehouse, kita pindahkan ke Excel. Nah, kita buka Excel. Kemudian kita proseskan MySQL for Excel. Sini saya sudah mendownload atau sudah mengkoneksikan MySQL for Excel. Jika belum ada lokal connection, kita cara membuat koneksi yaitu new connection. Kita beri nama koneksinya apa, kemudian kita hostname-nya kita samakan dengan exam. Nah, jangan lupa exam-nya dinyalakan agar terhubung dengan MySQL for Excel. Portnya kita samakan dengan kalau sudah kita oke. Di sini saya sudah membuat koneksi, kita klik dua database yang sudah saya. Nah, di sini sudah ada database yang sudah saya masukkan. Kita ke database. Klik dua kali. Di sini sudah datanya sudah tertransfer ke MySQL for Excel. Ada dimensi jenis sekolah, dimensi kota, dimensi prodi, dimensi waktu, fakta mahasiswa. Nah, kemudian kita import, kita contohkan dimensi Excel. Nah, kita import. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita import. Nah, dan data akan muncul seperti yang ada di database. Ada ID fakta, dimensi waktu SK, dimensi kota, dimensi sekolah, dimensi prodi SK, kelas update, dan jumlah mahasiswa. Kemudian kita ke proses pivot. Di proses pivot kali ini kita ke menu insert, kita blok, kemudian pivot tadi. Ini ada mengubah olah fakta mahasiswa. Kita new worksheet agar tidak tergabung dengan worksheet sebelumnya. Kita oke. Nah, di sini pivotnya sudah berjalan. Namun di sini saya tidak akan memakai tabel dari fakta mahasiswa. Saya karena sudah buat prosedur, jadi saya akan menampilkan data dari prosedur. Nah, oke, di sini saya sudah buat prosedur, di mana prosedurnya itu seperti ini. Nah, query-nya itu router name-nya ada load fakta mahasiswa, tipenya prosedur, kemudian kita parameternya itu ada begin, select, fakta mahasiswa, ID fakta, dan ada fakta dimensi waktu SK, fakta di kota SK, dan jika nama alias kota, fakta mahasiswa dim jenis SK, di J ini dimensi jenis sekolah, nama CS alias jenis sekolah, fakta mahasiswa dimensi prodi SK, DP dimensi prodi, atau nama alias prodi, dan fakta mahasiswa jumlah mahasiswa. Dan diambil dari tabel fakta mahasiswa. Kemudian kita joinkan, kita pakainya left join. Kita left joinkan dimensi waktu on fakta mahasiswa, tim waktu SK sama dengan dimensi waktu DSK ke waktu, dan left join-nya sama dimensi kota sampai dimensi prodi juga sama. Kemudian kita oke. Sudah bisa.
Dan kita tes dengan memanggil parameter tersebut. Tampilan akan seperti ini. Di mana tadi kita kan mana di tabel fakta mahasiswa tidak ada kota, tidak ada jenis sekolah, dan tidak ada prodi. Nah, dari browser ini kita bisa sudah menambahkan dimensi waktu SK, kota, jenis sekolah, dan prodi. Sehingga kita dapat mengetahui bahasanya ID fakta K1, J1, P1 itu dari kota mana dan mengambil prodi apa. Kemudian kita langsung koneksikan ke Excel. Di sini sudah ada prosedurnya sudah tampil, yaitu ada load fakta mahasiswa, kita import. Kemudian kita panggil atau kita call mana. Dan akan seperti ini, kemudian kita import. Tampilan akan seperti ini dengan prosedur atau penggabungannya dari tabel tertentu. Ini bisa menyesuaikan kebutuhan, jadi tidak harus sama, dan saya juga tidak menyamakan dari tutorial sebelumnya. Jadi ini saya masukkan sesuai yang data yang ingin saya tampilkan. Kemudian kita ke proses pivot, yaitu kita blok, dan kita insert pivot tabel. Kita oke. Nah, kita akan di sini ada 4 field, yang dimana ada filter, kolom, row, dan kita akan menampilkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini berada di value. Kenapa 11? Di sini karena di maba ULTP itu jumlahnya ada 11 mahasiswa. 11. Kemudian kita tampilkan prodi. Kita tampilkan di faktanya. Kita tampilkan dimensi waktu. Ya, ini bisa kita pindah ke kolom ya. Kemudian kita tampilkan kota, dan yang terakhir kita tampilkan. Nah, datanya seperti ini, di mana penjelasannya yaitu pada tahun 2023 informatika, dari jurusan informatika itu totalnya ada 5. Dari mana saja? Dari kota Kediri, kota Nganjuk. Kemudian dari kota Kediri dan kota Nganjuk itu yang dari Kediri, dari lulusan aliyah ada 1, yang dari lulusan SMU ada 3, dari Nganjuk lulusan SMK ada 1. Kemudian ada prodi mesin, di mana di dalamnya ada 1 mahasiswa dari Tulungagung yang lulusan dari SMU. Kemudian ada prodi sistem informasi dengan jumlahnya itu ada 5, dari kota Kediri dan kota Nganjuk. Yang dari Kediri itu ada lulusan dari aliyah sejumlah 1, lulusan SMK sejumlah 1, SMU sejumlah 1. Kemudian di Nganjuk ada lulusan dari SMU yang berjumlahnya 2. Kemudian di grand totalnya ada 11. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan data yang kita punya.
Yang ingin saya tampilkan ada hanya beberapa ini saja. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.